BIMAS itu adalah legacy IPB. Teknologi panca usaha itu lahir dari IPB. Sampai kita swasembada pangan pada tahun 83. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat itu sudah ada di DNA IPB. Gelora mahasiswa pada waktu itu buku pesta cinta dan doa. BIMAS ini salah satu pionir awal ya, action research yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian turun ke lapang dan juga mengembangkan panca usaha tani yang luar biasanya ini kemudian diadopsi dan bisa mengantarkan Indonesia menjadi swasembada pangan. BIMAS itu adalah legacy IPB. Teknologi panca usaha itu lahir dari IPB. Mahasiswa yang melakukan pilot projectnya di Karawang, di situ berhasil kemudian mengajak banyak perguruan tinggi sampai kita swasembada pangan pada tahun 83, 20 tahun kemudian. Karena dimulai pada tahun 63. IPB tahun ini saja sudah mendapat penghargaan banyak sekali, termasuk juga Abdidaya Ormawa selama 3 tahun ya Pak. Titik berat dari Abdidaya Ormawa itu pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dan saya kira pemberdayaan masyarakat ini itu sudah ada di DNA IPB. Dan tentu saja itu diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Kita mulai dari UI. Di UI ini tadinya dibentuk ada senat-senat saja. Dewan mahasiswanya itu merupakan federasi dari senat mahasiswa. Di Bandung juga ada karena IPB bagian dari UI, tapi kemudian rektornya mengatakan ini dualisme, coba disatukan. Maka terbentuk Dewan Mahasiswa UI dan yang pertama kali menjadi ketua dewannya adalah Pak Emil Salim. Tahun 63 ini terbentuk Dewan Mahasiswa yang terdiri dari Senat Fakultas Pertanian dan Senat Kedokteran Hewan. Pada suatu ketika karena pimpinan UI tidak mau melepas IPB, belum mau melepas IPB, itu sudah September 63, maka Rektor IPB yang pertama, Pak Bahtiar Rifai, itu mendatangi Ketua Dewan namanya Husni Tamrin, datang ke tempat kosnya, cuman ngomong di jalan aja, lalu memang wah ini mahasiswa mesti bergerak. Maka Dewan Mahasiswa IPB berunding mendatangi Dewan Mahasiswa UI, alot juga diskusi-diskusinya, akhirnya DM UI mau melepas DM IPB dan setelah itu ya pimpinan UI mau melepas IPB. Itu baru tahun 64 terjadinya. Ya, jadi cobalah diperhatikan bagaimana kekuatan mahasiswa. Tapi mahasiswa tentu tidak sembarangan bertindak, dibekali juga dengan hal-hal yang substansi. Sejak kapan gerakan mahasiswa ini seolah mereda begitu Bu? Kemudian karena apa gitu dan bagaimana gitu sebaiknya ke depan? Saya kira mulai tidak seperti dulu itu adalah karena IPB kita beralih dari sistem 6 tahun sarjana atau insinyur 6 tahun ke program 4 tahun. Program 4 tahun itu sudah mulai 144 SKS, masa studi paling lama 7 semester, itu agak menghambat ya aktivitas mahasiswa. Dan memang juga pada waktu itu dikatakan di dalam rencana induk pengembangan IPB, kegiatan kemahasiswaan akan dipusatkan di dalam kampus. Ya, jadi rencana induk pengembangan IPB itu tahun 71 sampai tahun 79. Dan di situ sudah dibentuk himpunan-himpunan profesi, tapi tidak mengurangi juga gelora mahasiswa
untuk melihat keadaan ketidakadilan, ketimpangan itu tetap bergelora di hati mahasiswa. Tapi peraturan-peraturan, karena kalau tidak bisa memenuhi itu, maka mahasiswanya akan di-DO. Ya, saya kira itu barangkali yang menyebabkan agak terhambatnya gelora mahasiswa. Pada waktu itu pernah ini buku pesta cinta dan doa. Jadi mahasiswa senang-senang saja. Kemudian ada gelora politik. Nah, tentu kita bertanya, sekarang ini gelora apa yang perlu dikembangkan? Nah, di sini saya katakan bahwa negara kita ini, ya, negara bangsa mendapat tantangan, ya, pemecah belahan dan sebagainya. Ada 3 faktor selain dari faktor eksternal, geopolitik dan sebagainya. Faktor internalnya itu yang pertama itu adalah belum suksesnya sistem pendidikan membentuk manusia-manusia yang bersusila, bermartabat, berjiwa patriotik, itu belum. Kemudian yang kedua, sistem ketatanegaraan kita, pengelolaan negara yang masih belum sebagaimana yang diharap. Kemudian yang ketiga, ekonomi inklusif kita belum terwujud. Saya kira ketiga kendala ini itu bisa diatasi oleh IPB. Oleh karena itu, gelora yang harus ditimbulkan sekarang ini adalah gelora perjuangan dan gelora persatuan di tengah-tengah gelora politik yang banyak terjadi. Tapi itulah perjuangan dan persatuan, itulah hendaknya yang menggelora di hati mahasiswa.